Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya berikan tema pelajaran kita, apakah yang dimaksud ragi orang Farisi, Saduki, dan Herodes? Outline-nya pada malam hari ini adalah 3 hal ini. Yang pertama saya akan bahas efek ragi, yang kedua ragi dan bangsa Israel, lalu yang ketiga ragi dalam pengajaran Tuhan Yesus. Dalam hal ini ada makna negatif dari ragi, dari situlah kita akan bahas ragi Farisi, Saduki, dan Herodes, lalu saya akan bahas makna positif ragi dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ya, cepat saja. Yang pertama, efek ragi. Ini adalah pengetahuan umum ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ragi adalah zat atau bahan yang bisa dibuat dari beras. Ya, ternyata ragi itu bisa dibuat dari beras kalau kita googling ya. Bawang putih, bawang merah, kayu manis, lombok, lengkuas, endapan anggur, dan lain-lain. Untuk digunakan dalam pengolahan bahan makanan yang menyebabkan fermentasi. Fermentasi merupakan penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik atau tanpa oksigen dan dengan pembebasan gas. Itulah fermentasi. Ya, istilah Google-nya gitu. Itulah sebab biasanya bahan yang dicampur lagi harus ditutup untuk terjadinya fermentasi ya, atau peragian. Kalau kita buat adonan roti, ya semua di sini rata-rata pintar buat roti nih. Ibu Jen, keluarga Ibu Lili itu pintar buat roti ya. Nah, jadi kalau mau adonannya mengembang harus ditutup. Demikian juga kalau buat tape ya harus disimpan beberapa lama dalam wadah tertutup. Jadi secara sederhana ada 2 efek ragi. Dalam hal ini efek fermentasi. Yang pertama mengembangkan, contohnya roti. Yang kedua efek fermentasi itu adalah membusukkan sampai ke tingkat tertentu. Itulah contohnya tapai ya, tape. Nggak heran bila dalam Alkitab, ya, kita ambil makna pengertian rohaninya sesuai dengan yang kita tuju, nggak heran dalam Alkitab ragi juga punya 2 makna. Bisa bermakna positif, bisa juga bermakna negatif. Ya. Setelah kita melihat efek ragi, kita lihat yang kedua yaitu ragi dan bangsa Israel. Sejarah upacara keagamaan dan kuliner bangsa Israel yang dicatat dalam Alkitab sangat berkaitan erat dengan ragi. Jadi di upacara keagamaan maupun kulinernya bangsa Israel itu berkaitan erat dengan ragi. Ada persembahan korban yang boleh menggunakan roti yang beragi dan ada yang harus menggunakan roti tidak beragi. Ayat-ayatnya nanti silakan saudara baca ya. Bahkan bangsa Israel sampai memiliki hari raya roti tidak beragi. Itu saking berkaitannya ragi dengan bangsa Israel. Sampai harus memiliki hari raya roti tidak beragi. Menarik ya. Indonesia nggak ada hari raya roti tidak beragi ya. Yang ada roti tidak pakai ragi. Bukan hari rayanya. Nah, hari raya roti tidak beragi mengingatkan bangsa Israel tentang keberangkatan mereka yang tidak terburu-buru, yang terburu-buru dari Mesir. Ya. Jadi kalau saudara tanya hari raya roti tidak beragi itu apa? Ya, ternyata itu mengingatkan mereka tentang keberangkatan mereka yang terburu-buru dari Mesir. Kenapa terburu-buru? Karena pada waktu itu bangsa Mesir mendesak mereka keluar segera dari Mesir. Sehingga tidak ada waktu untuk memanggang roti yang beragi. Karena kalau roti berarti kan harus ditunggu kan, mengembang gitu. Itu di Ulangan 16 ayat 13. Jadi ternyata hari raya roti tidak beragi itu ada sejarahnya ya di bangsa Israel. Karena mereka harus memanggang roti yang tidak beragi. Ya. Alkitab mencatat bangsa Israel membawa adonan yang belum diragi dan tempat meremas tepung dan memanggang roti sambil berkelana. Itu kita bisa baca di Keluaran 12 ayat 34 dan 39 ya. Nanti saudara baca saja. Jadi kalau Paskah mengingatkan mereka pada malam yang diperingati ketika malaikat kematian melewati rumah-rumah orang Ibrani di Mesir,
Itu kalau Paskah. Maka hari raya roti tidak beragi itu memperingati keluarnya mereka dari Mesir dengan terburu-buru, serta memperingati 7 hari yang pertama dari peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Dengan kata lain, hari Paskah itu dimulai saat senja, sehari sebelum hari raya roti tak beragi. Imamat 23 ayat 5 sampai 6 mencatat Paskah dimulai tanggal 14 senja bulan pertama. Esoknya yaitu tanggal 15 dimulai hari raya roti tak beragi. Saya ulangi, tanggal 15 dimulai hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Sejak dari senja, Paskah sampai 7 hari raya roti tidak beragi, bangsa Israel tidak boleh menyimpan ragi di rumah mereka dan tidak boleh memakan roti yang beragi selama 7 hari itu. Ya, ini sejarahnya ya. Itulah sebab hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi sangat berkaitan erat. Dalam hal ini ragi harus disingkirkan dari rumah sebelum penyembelihan anak domba Paskah dan jamuan atau makanan saat Paskah itu sendiri. Ya. Dan jadi makanan saat Paskah itu sendiri harus dengan roti yang tidak beragi. Jadi sebelum Paskah itu harus dipastikan bahwa tidak ada makanan yang beragi di situ. Nah, saat ini umat Israel menggabungkan kedua perayaan ini menjadi satu. Itu adalah ragi dan bangsa Israel yang kedua ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ragi dalam pengajaran Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui ketika berbicara, Tuhan Yesus sering menggunakan berbagai macam objek. Dalam hal ini benda atau orang untuk menjadi ilustrasi. Ragi adalah salah satu benda yang menjadi ilustrasi Tuhan Yesus untuk menggambarkan maksud yang dia sampaikan. Ada 2 makna ragi dalam pengajaran Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, yaitu makna positif dan makna negatif. Nah, mari kita lihat makna negatifnya. Dalam hal ini nanti kita lihat ada ragi Farisi, ragi Saduki, dan ragi Herodes. Kita lihat makna negatif ragi. Ragi bermakna negatif. Dalam Matius 16 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Oh, kalau dari kalimatnya aja kita sudah ngerti. Berarti ini maknanya negatif karena disuruh waspada dan berjaga-jaga. Demikian juga dalam Markus 8 ayat 15, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan awas terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, jadi ada 3 macam kan, Farisi, Saduki, dan Herodes. Jadi pertanyaannya, apakah arti ragi orang Farisi, Saduki, dan Herodes? Mari kita lihat pembahasannya. Kita lihat yang pertama, arti ragi orang Farisi. Farisi, sebelum kita lihat arti ragi orang Farisinya, kita mesti ngerti apa itu Farisi. Secara sederhana, Farisi adalah salah satu golongan atau aliran atau mazhab, itu sama aja ya, aliran, mazhab, golongan, ya dalam hal ini sama. Itu adalah aliran yang paling keras dalam agama Yahudi. Jadi Farisi itu yang paling garis kerasnya dalam agama Yahudi. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 5 contohnya. Pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul, ada banyak pemimpin dan ahli Taurat adalah dari mazhab Farisi. Contohnya Nikodemus, Gamaliel, bahkan Paulus, ya, Saulus. Atau Saul kalau dalam bahasa Ibrani. Jadi Paulus itu sebenarnya sama dengan Raja Saul kalau dalam bahasa Ibrani ya, Raja Saulnya bangsa Israel yang pertama itu. Ya, Saul itu bahasa lainnya adalah Paulus sebenarnya. Ya. Nah, kemudian orang Farisi ini memisahkan diri dari golongan ulama Yahudi dan orang-orang kebanyakan, atau dalam hal ini orang awam lainnya yang menafsirkan kitab suci secara berbeda. Itulah sebabnya mereka disebut Farisi, karena pengertian Farisi itu bisa berarti dipisahkan. Nah, nanti saudara bandingkan dengan Yohanes 7 ayat 4-9. Orang Farisi juga punya murid-murid.
Nah, karena mereka aliran sendiri, mereka ada murid-muridnya, gitu ya. Kayak gereja-gereja sekarang kan ada aliran-alirannya, gitu ya. Nah, ada murid-muridnya setiap aliran gereja itu ya, ada pengikutnya. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Itulah Farisi. Bahkan ada kasus dalam Kisah Rasul 15, saat sudah percaya kepada Kristus pun, beberapa orang Farisi masih berpikir bahwa orang non-Yahudi yang menjadi percaya harus disunat dan menurut hukum Musa. Karena memang sebelum mereka bertobat percaya Tuhan Yesus, mereka sangat berpegang pada Taurat Musa. Waktu mereka percaya Tuhan Yesus pun, orang-orang Farisi itu berpikir orang non-Yahudi kalau mau percaya Tuhan Yesus harus disunat dan menurut hukum Musa. Nah, itulah yang kemudian terjadi konsili pertama dalam sejarah gereja, ya, sejarah gereja mula-mula, yaitu di Kisah Rasul pasal 15. Konsili itu rapat atau sidang pertama dari hamba-hamba Tuhan, para rasul saat itu, ya, dan para murid untuk membicarakan, ini orang Kristen ini yang non-Yahudi harus disunat atau enggak, gitu. Harus boleh makan babi atau enggak, ya, gitu ya sederhananya. Boleh makan makanan yang haram menurut Yahudi atau enggak? Nah, itu dibicarain semua, ya. Dalam konsili itu ya di Kisah Rasul 15. Alkitab mencatat bahwa orang Farisi adalah kelompok yang munafik. Ya, ini orang Farisi yang belum bertobat ya. Yang menekankan atau mengajarkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti jubah agamawi yang panjang, pencucian cawan dan pinggan, pembasuhan tangan sebelum makan. Jadi itu kan bersifat lahiriah. Dalam Matius 15 ayat 2, saudara bisa baca hal itu. Lalu mereka juga mengajarkan praktek yang kaku tentang hari Sabat. Contohnya Matius 12 ayat 12. Tetapi Tuhan Yesus pernah menegur mereka. Mereka mengajarkan hal-hal yang bersifat lahiriah tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itulah orang Farisi. Jadi mereka ini kalau zaman sekarang itu orang-orang yang berjubah agama. Jadi berbuat jahat dengan berselubung agama. Itulah orang-orang Farisi. Ya. Hal itulah yang pernah dikecam oleh Tuhan Yesus dalam Matius 23. Kalau kita baca Matius 23, jelas kita menemukan bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik yang menyelubungi, ya itu menyelubungi kejahatan mereka dalam jubah agama. Orang Farisi juga menganggap diri mereka lebih benar karena merasa telah menjalankan perintah Allah dibandingkan semua orang. Sehingga mereka tidak perlu belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Jadi ngerasa paling kudus nih. Nah, itu intinya. Ngerasa paling benar gitu. Bahkan mereka suka merendahkan orang lain. Nah, ini penyakitnya ini kadang. Orang yang paling ngerasa paling benar ya, biasanya itu suka merendahkan orang lain, menganggap orang lain najis ya. Sehingga dia merasa dirinya yang paling kudus, paling murni gitu ya, dan lain-lain. Itulah penyakitnya orang Farisi ini. Padahal Tuhan Yesus sebut mereka munafik. Nah, orang Farisi mengajarkan perintah Taurat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh beban-beban aturan itu. Mereka ajarkan tapi nggak ngelakuin, itu aja sederhananya. Artinya mereka menuntut orang lain melakukan semua perintah Taurat dan adat istiadat nenek moyang, tetapi mereka sendiri tidak bisa melakukannya secara utuh. Mereka keras kepada orang lain, kamu harus gini. Tapi mereka sendiri nggak melakukannya secara utuh. Nah, itu yang Tuhan Yesus sebut munafiknya mereka. Nggak heran kalau Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi. Nah, jadi sekarang saudara ngerti kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu. Saudara harus ngerti dulu apa itu orang Farisi. Nah, setelah saudara ngerti, baru saudara bisa mengerti apa maksud Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa mereka harus berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi. Di Matius 16 ayat 12 dan Lukas 12 ayat 1 dicatat bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan ragi orang Farisi adalah ajaran dan kemunafikan orang-orang Farisi. Itulah maksudnya ragi. Ragi di situ ajaran dan kemunafikan orang-orang Farisi.
kejahatan dalam jubah agama inilah yang perlu diwaspadai oleh murid-murid Tuhan Yesus. Menarik sebab Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap kejahatan dalam jubah agama itu. Jadi berjaga-jaga, waspada pada kejahatan dalam jubah agama. Nah, kata berjaga-jaga berasal dari bahasa Yunani horao, yang selain berarti menatap, juga bisa berarti membedakan dengan jelas baik secara fisik atau mental. Atau bisa berarti memahami dengan pikiran atau perasaan. Jadi kalau disuruh berjaga-jaga, kita berarti disuruh membedakan dengan jelas baik secara fisik maupun mental. Kita disuruh memahami dengan pikiran ataupun perasaan kita soal kejahatan dalam jubah agama itu. Kita harus pahami, berjaga-jaga, hati-hati gitu. Lalu waspadalah itu berarti bahasa Yunaninya proseko, yang bisa berarti memegang atau menahan pikiran atau telinga terhadap seseorang. Ya. Jadi waspadalah berarti menahan pikiran atau telinga kita terhadap orang itu, gitu loh maksudnya. Artinya jangan dengar, gitu aja bahasa sederhananya. Jangan dengerin, gitu loh maksudnya. Jadi waspadalah dan berjaga-jagalah di sini artinya bedakan dengan jelas. Jadi Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, bedakan dengan jelas dan jangan terima atau tolaklah, tutup kupingmu, gitu loh bahasa yang lainnya, terhadap ajaran-ajaran orang Farisi yang hanya menekankan hal-hal lahiriah dan membuat seseorang menjadi munafik. Nah, kalau kita tahu ada orang-orang seperti itu, jangan dengarkan. Bedakan dengan jelas dan jangan terima. Atau tolaklah ajaran-ajaran mereka. Ya. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang yang berbuat kejahatan dalam jubah agama, jangan dengarin ajarannya. Ya, itu pasti orang mau munafik. Ya kalau didengarin dalam arti studi banding ya nggak masalah. Kalau dengarin untuk diikuti ajarannya ya jangan, gitu maksudnya ya. Makanya bedakan dengan jelas yang dikatakan Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dan waspadalah. Bedakan dengan jelas dan tutup kuping terhadap ajaran itu. Nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini sangat penting bukan hanya saat ia masih di dunia, tetapi untuk di gereja di sepanjang zaman. Dalam Kisah Rasul 15, sidang di Yerusalem diadakan karena ada orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya Kristus, mewajibkan orang non-Yahudi yang percaya untuk disunat dan mengikuti semua hukum Musa. Itu kita bisa temukan di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-5. Itulah sebabnya Rasul Paulus, Petrus, dan Rasul lainnya bersidang di Yerusalem untuk menentang pemahaman bahwa orang Kristen non-Yahudi harus atau wajib melaksanakan hukum Musa. Oh, kalau jadi Kristen wajib tetap disunat, wajib tetap mempersembahkan korban, gitu dan lain-lain. Nah, salah satu alasannya bahwa tidak ada seorang pun orang Yahudi yang bisa melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Jadi kenapa Rasul Paulus maupun Petrus menentang pandangan orang Farisi yang sudah jadi Kristen untuk orang non-Yahudi tetap harus melaksanakan hukum Musa? Karena mereka punya pemahaman, Rasul Petrus dan Rasul Paulus punya pemahaman tidak seorang pun orang Yahudi bisa melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat, apalagi orang non-Yahudi. Gitu. Demikian zaman sekarang, saudara-saudara jemaat Tuhan. Ada saja beberapa kelompok Kristen yang masih memegang dan mengajarkan hal-hal lahiriah dari hukum Taurat. Padahal dari 613 aturan hukum Taurat, hanya beberapa yang mereka bisa penuhi. Ada juga yang melakukan kejahatan dalam selubung agamawi. Ajaran dan praktek seperti ini harus kita tolak. Kita harus menahan pikiran dan menutup telinga kita dari ajaran atau ragi seperti itu. Ya. Jadi sekarang kejahatan tuh canggih, ya, berjubah agama. Jadi kalau sudah berjubah pendeta, ya, tetapi ternyata berbuat kejahatan atau berjubah pakaian-pakaian agamis gitu, padahal untuk kejahatan. Nah itu dalam hal ini dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah ragi orang Farisi. Oke, cepat saja. Yang kedua kita lihat ragi Saduki, ya. Makna negatif dari ragi
di pengajaran Tuhan Yesus. Arti ragi orang Saduki, sama seperti Farisi, Saduki juga adalah sebuah mazhab atau aliran dalam agama Yahudi. Di Kisah Rasul 5 ayat 17 kita bisa baca. Perbedaannya Farisi dan Saduki adalah kalau orang Farisi percaya kebangkitan dan keberadaan malaikat atau roh. Tapi kalau orang Saduki itu nggak percaya kedua hal tersebut. Nah, ini saudara bedakan ya. Jadi ini perbedaan doktrin atau pengajaran. Kalau Farisi ini sama-sama agama Yahudi, tapi kalau Farisi percaya kebangkitan dan ada malaikat, ada roh, itu orang Farisi percaya. Tapi kalau orang Saduki, oh saya nggak percaya ada malaikat, saya nggak percaya ada roh, saya nggak percaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah itu orang Saduki. Kita bisa baca ayat-ayatnya di Kisah Rasul 23 ayat 8, Matius 22 ayat 23, Lukas 20 ayat 27. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut kelompok Saduki adalah kelompok yang sesat. Karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kita bisa temukan itu di Matius 22 ayat 29. Perbedaan lain orang Saduki dan Farisi, ya, bahwa orang Saduki hanya percaya 5 kitab Musa, Pentateuk, dan tidak memegang adat istiadat nenek moyang. Kalau Farisi kan pegang adat istiadat nenek moyang dan percaya semua kitab dari Kejadian sampai Maleaki. Itu orang Farisi. Kalau Saduki nggak percaya yang Yosua sampai Maleaki. Dia cuma percaya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gitu. Pentateuk itu ya. Itu Saduki. Nah, kalau orang Farisi tidak demikian ya. Lalu pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul, imam besar dan imam-imam kepala dalam mahkamah agama, dalam hal ini Sanhedrin, itu banyak yang berasal dari mazhab Saduki. Nah, jadi di zamannya Tuhan Yesus itu imam-imam besarnya itu dari aliran Saduki, bukan dari Farisi. Nah, itu kita bisa baca di Kisah Rasul 5 ayat 17. Catatan sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Saduki mendapat kepercayaan dan dukungan sponsor dari orang-orang kaya saat itu. Nah, kalau saudara lihat contoh sederhananya gereja-gereja yang banyak orang kayanya, nah itu kira-kira orang Saduki zaman dulu. Nah, kalau mau dibandingkan ya, bukan berarti gereja sekarang tuh gereja yang kaya-kaya itu Saduki, bukan. Maksudnya untuk contoh perbandingan. Gitu. Jadi kalau yang kaya-kaya dulu itu banyak itu dari jemaatnya itu orang-orang Saduki gitu ya, kira-kira gitu ya, untuk contoh mudanya. Kemudian nggak heran, nggak heran kepada orang-orang dari mazhab inilah ya, mazhab Saduki, Yudas Iskariot berunding untuk menangkap Yesus dengan imbalan 30 keping uang perak gitu. Karena yang pegang duit itu orang-orang Saduki. Farisi itu bokek-bokek gitu ya. Oke, Farisi itu gembala-gembala pos PI mungkin. Kalau Farisi itu yang mega church itu. Ya, kira-kira gitu lah ya untuk mudanya. Nah. Jadi itulah makanya Yudas tuh datangnya ke situ. Ya. Karena di situ tempatnya duit-duit gitu ya. Nah, jadi kalau Farisi lebih kepada ajaran lahiriah, kejahatan berjubah agama dan munafik, kalau Saduki itu orang-orang yang skeptis. Jadi kalau Farisi itu berjubah agama, munafik ya, jahatnya di situ. Kalau orang Saduki itu skeptis dia. Skeptis dalam pengertian tidak percaya pada kebangkitan. Dan mereka juga cinta akan uang. Nah, jadi kejahatannya Farisi lebih kepada kejahatan berjubah agama, kalau Saduki lebih kepada kejahatan di keuangan. Ya. Dan tidak percaya pada kebangkitan. Itulah yang dimaksud ragi orang Saduki. Nah, Yudas itu terkena ragi orang Saduki dalam hal cinta akan uang. Thomas sempat kena ragi orang Saduki dalam hal tidak percaya Kristus yang bangkit. Namun ia segera bertobat. Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Jadi ragi Saduki juga adalah bentuk ketidakpercayaan dan penyangkalan pada kabar Injil mengenai kelahiran Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia.
kehidupannya yang sempurna, penyalibannya, kematian dan kebangkitannya, serta kenaikannya dan kedatangannya yang kedua kali. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya ini, itulah termasuk ragi Saduki. Ragi Saduki juga adalah ajaran yang menjerumuskan kita untuk cinta akan uang. Nah, kalau bahasa sederhananya sekarang, teologi kemakmuran. Itu zaman dulunya itu ragi-ragi Saduki. Ya, kira-kira gitu ya. Itu menjerumuskan orang untuk cinta akan uang, menukar keselamatan kekal kita dengan materi dunia ini. Ya. Itulah ragi Saduki. Jadi kalau Tuhan Yesus waspada terhadap ragi Saduki, berarti waspada terhadap kecintaan akan uang dan ketidakpercayaan pada kebangkitan. Lalu kita lihat yang ketiga, pengertian negatif dari ragi, yaitu ragi Herodes. Arti ragi Herodes, kalau Farisi mewakili kejahatan berjubah agama, dan Saduki mewakili skeptis atau tidak percaya pada kebangkitan dan cinta akan uang, maka ragi Herodes itu mewakili kebencian dan tipu daya politik Herodes. Perlu kita pahami pada saat itu Herodes dianggap sebagai Mesias oleh kelompok Herodian. Jadi saat itu ada kelompok yang bernama kelompok Herodian. Nanti saudara cari di Alkitab ada ya. Nah, orang-orang Herodian itu menganggap Herodes itu sebagai Mesias saat itu. Ya. Jadi mempercayai Yesus sebagai Mesias berarti melawan Herodes yang dianggap sebagai Mesias gitu. Dan itu mengganggu posisi politiknya Herodes. Karena dia ngerasa dirinya Mesias dan ada orang-orang yang percaya, kelompok Herodian itu percaya bahwa Herodes ini Mesias. Jadi itu kalau orang-orang percaya Yesus sebagai Mesias, maka itu mengganggu posisi politiknya Herodes sebagai raja orang Yahudi yang diangkat oleh orang Roma. Makanya ada orang bilang dan banyak sarjana Alkitab mengatakan bahwa Herodes itu adalah raja boneka. Jadi itu raja orang Yahudi tetapi yang diangkat oleh kekaisaran Romawi. Sebenarnya untuk tujuan mengontrol orang-orang Yahudi. Ya, jadi itu raja boneka. Nah, tetapi ada kelompok yang melihat Herodes sebagai Mesias. Jadi kalau mengakui Yesus sebagai Mesias itu membahayakan posisi politiknya Raja Herodes. Nah, gak heran ada pembunuhan waktu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu ya, saat orang Majus bertemu Herodes. Karena memang itu membahayakan posisi politiknya Raja Herodes ya. Nah, Tuhan Yesus pernah menyebut Herodes sebagai serigala dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Tentu ini bermakna figuratif. Ya. Hal ini disebut oleh Tuhan Yesus karena kelicikan Herodes yang menghalalkan segala cara dalam tindakan politiknya. Herodes pernah membunuh Yohanes Pembaptis dan bahkan hendak membunuh Yesus demi kepentingan politiknya. Itulah Herodes. Jadi, kalau Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi Herodes, itu artinya jangan sampai murid-murid terjebak dalam kelicikan politik yang menghalalkan segala cara. Nah, murid-murid Kristus tidak boleh menaruh pengharapan pada agenda politik dunia ini. Jadi saudara-saudara, posisi kita sebagai orang Kristen, itu kita mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dalam hal ini kalau kita hubungkan dengan ragi Herodes, kita jangan sampai terjebak pada kelicikan politik yang menghalalkan segala cara. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di perpolitikan menghalalkan segala cara. Nah, makanya sangat menyedihkan kalau ada pejabat Kristen, waktu baru dipilih, kita senang luar biasa, anak Tuhan mewakili, gitu ya, orang-orang Kristen mewakili di pemerintahan. Ujung-ujungnya ketahuan korupsi. Aduh, malu sekali, saudara ya. Nah, itu bisa dia dijebak, bisa juga memang karena ketamakan dan lain-lain. Ya. Nah, itu ragi Herodes yang perlu diwaspadai. Termasuk ragi Saduki yang cinta akan uang. Nah, murid-murid Kristus itu tidak boleh menaruh pengharapan pada agenda politik dunia ini. Jadi kita mesti waspada dan berjaga-jaga sebagai orang Kristen, murid Tuhan Yesus. Ya.
Kita nggak boleh naruh pengharapan kita pada agenda politik dunia ini. Kita menaruh pengharapan kita pada agenda kerajaan sorga. Ya. Jangan sampai Injil, ya, alat politik yang licik, digunakan sebagai alat politik yang licik untuk kepentingan dunia ini. Ya. Tetapi Injil harus menggarami politik dunia yang penuh kelicikan. Jadi jangan sampai Injil itu digunakan sebagai alat politik. Ya, ini jatuh-jatuhnya juga bisa jadi kejahatan berjubah agama. Nah, jadi kan banyak kalau sudah mau pemilu itu, wah, banyak pejabat-pejabat datang ke gereja kan. Ya, nyari-nyari carmuk-carmuk gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kita orang Kristen tuh harus bisa memposisikan diri ya dengan benar gitu. Dan kita jangan sampai Injil itu menjadi alat politik untuk kepentingan dunia. Ya, makanya seringkali ya kalau kita sudah mau pemilu itu banyak orang-orang non-Kristen ya, politikus-politikus datang ke gereja bisa menyanyi loh lagu-lagu Kristen, menyanyi gitu ya. Jadi itu bisa jadi alat atau mungkin bisa jadi satu approachment ya atau pendekatan ya, bisa jadi approach pendekatan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti itu untuk kepentingan politiknya. Nah, sebaliknya kita harus menggunakan Injil untuk menggarami politik, bukan diperalat politik. Menggarami politik dunia yang penuh kelicikan ini. Nah, tetapi di dalam semuanya itu, kita sebagai murid-murid Tuhan tetap harus menghormati pemerintah selama hidup di dunia ini. Itulah kewaspadaan terhadap ragi Herodes. Oke, itulah makna negatif dari ragi yang diajarkan Tuhan Yesus, ragi Farisi, Saduki, dan Herodes. Dan saya mau tutup dengan makna positif dari ragi dalam pengajaran Tuhan Yesus. Makna positif dari ragi diungkapkan ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 13 ayat 33 dan Lukas 13 ayat 20-21, dicatat bahwa hal kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus hendak menjelaskan pengaruh ragi dalam tepung gitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus ungkapkan perumpamaan itu, apa yang Tuhan Yesus mau jelaskan? Sederhananya gini. Tuhan Yesus mau jelaskan pengaruhnya ragi di dalam tepung. Bahwa ragi itu mempengaruhi seluruh tepung secara merata, makanya bisa ngembang kan. Ragi bermakna sesuatu yang kecil atau bahkan tidak terlihat tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam hal ini mengembangkan adonan roti itu. Saudara kalau mau buat roti, mana yang lebih besar, raginya atau adonannya? Mana yang lebih banyak, raginya atau adonannya? Adonannya kan? Raginya hanya sedikit, ya, tidak banyak. Bahkan kita mencegah untuk raginya tidak banyak digunakan. Gitu. Jadi ragi itu bermakna sesuatu yang kecil atau bahkan tidak terlihat tapi memiliki pengaruh yang besar. Dalam hal ini mengembangkan. Demikian halnya kerajaan sorga, dalam hal ini Injil yang mempengaruhi seluruh dunia ini. Dalam hal ini kita juga mengerti bahwa sebagai anak-anak kerajaan sorga, kita harus memberi dampak kepada dunia ini. Nah, mungkin cara kerjanya tidak terlihat seperti ragi. Bahkan kalau adonan mau mengembang, itu kan harus ditutup, jadi nggak terlihat. Kalau kita mau buat roti, ada beberapa fase, kita harus diamkan adonannya 2 jam, atau mungkin beberapa jam. Bener nggak, ibu-ibu yang buat roti? Ibu Jen, bener nggak? Jadi kita harus tutup dia, nggak terlihat itu proses mengembangnya. Gitu. Kecuali kita taruh di wadah kaca mungkin. Jadi dalam hal ini kita memberi dampak tidak harus terlihat. Cara kerjanya seperti ragi. Tetapi yang jelas dampaknya terlihat karena dari adonan yang biasa, yang buntet, bantet itu yang biasa, sekarang jadi mengembang gitu. Jadi ada pori-pori gitu, jadi mengembang sampai besar. Nah, itulah yang pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Kita harus memberi dampak kepada dunia ini. Demikian halnya kerajaan surga memberi dampak, maka kita sebagai anak-anak kerajaan sorga memberi dampak kepada dunia ini.
Kita nggak harus terlihat di panggung, tetapi kita bisa memberikan dampak yang jelas. Nah, itu yang saya catat di sini, slide terakhir. Kita tidak harus dilihat orang atau tampil di depan umum. Saudara nggak harus WL, nggak harus khotbah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nggak harus tampil di depan kamera setiap hari Minggu. Nggak harus tampil di live streaming untuk jadi berkat. Ya. Saudara bisa jadi berkat itu nggak harus tampil di depan publik. Secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain, kita bisa memberi pengaruh yang nyata untuk dunia ini. Misalnya melalui doa, melalui penginjilan pribadi, dan lain-lain. Nah, ada beberapa orang di sini yang saya tahu di jemaat bekerja diam-diam, tidak pernah tampil di depan kamera, di live streaming, tetapi melakukan penginjilan pribadi, berdoa untuk orang-orang, ya, yang membutuhkan pertolongan, dan itu memberi dampak kepada dunia ini. Tidak harus terlihat di panggung, tapi memberi dampak. Kalau saya yang terlihat, gitu ya, saudara bisa lihat saya depan kamera, berkhotbah, WL, atau mungkin memimpin pujian dan lain-lain, saudara bisa lihat. Tetapi ada orang-orang yang pelayanannya itu tidak terlihat, tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Jadi penegasannya adalah kita tidak harus dilihat orang untuk tampil di depan umum untuk menjadi berkat bagi orang lain, nggak harus. Kita bisa seperti ragi yang diam-diam tanpa diketahui orang lain bisa memberi pengaruh nyata untuk dunia ini. Cara kerjanya mungkin nggak terlihat, tetapi dampaknya jelas. Ada orang-orang yang diberkati, ada orang-orang yang merasa mendapat berkat dari pelayanannya. Dan orang itu akan menjadi berkat untuk orang lain juga. Jadi efeknya akan terus bersambung, saudara. Dan di dalam semuanya Tuhan yang akan membalas itu semua. Amin. Nah, kita mau seperti yang ragi yang berdampak negatif atau ragi yang berdampak positif? Nah, pertanyaannya kita jawab masing-masing. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beragi Farisi, beragi Saduki, dan beragi Herodes. Tetapi mari kita menjadi ragi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, walaupun tidak terlihat, tetapi mempunyai dampak. Dan dampaknya itu jelas. Cara kerjanya tidak terlihat, tetapi dampaknya itu jelas dan nyata. Semoga ini memberkati kita sekalian, ya. Dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, memperjelas pengertian kita soal ragi di dalam Alkitab. Tuhan berkati. Sampai sini ada pertanyaan?